Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita telah sampai pada Minggu Rogate, artinya berdoa. Dengan demikian kita yang dikasihi Tuhan, marilah kita serukan dalam doa kita. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Bawalah sahabatmu berdoa, bersama-samalah berkata, bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Ya Tuhan Allah kami, dalam namamu kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyampaikan puji-pujian kepada Allah Tuhan kita. Itulah doa dan ucapan terima kasih kita kepadanya. Marilah kita bernyanyi. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Diampuni dosamu, dipulihkan hidupmu. Pujilah, pujilah Tuhanmu, nyanyikanlah nama Tuhan Allahmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Bawalah sahabatmu pada juru selamatmu. Muliakan, muliakan Tuhanmu, beritakan kasih rahmat Tuhanmu. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hambanya. Bersorak-soraklah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu, dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Percobaan dan derita
yang menjadi hukum Taurat Tuhan bagi kita pada Minggu Rogate hari ini, yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai ayat ke-18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Marilah kita bersama-sama berdoa memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kasih, dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan Allah, sekarang kami datang ke hadapan-Mu, kiranya Engkau berkenan menggenapi janji-Mu. Lindungilah kami orang-orang yang berlindung dan berserah kepadamu. Sekarang kami datang ke hadapan-Mu, mengandalkan pengasihan-Mu. Janganlah tolak kami dari hadapan-Mu, kasihanilah kami dan dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Engkau melihat penderitaan yang sedang terjadi di muka bumi ini akibat pandemik COVID-19 yang semakin membuat kami gentar dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, penderitaan ini sudah semakin terasa di tengah-tengah bangsa kami, juga dunia ini. Sudah begitu lama kami tidak boleh berkumpul di gereja-Mu bersama-sama dengan warga jemaat-Mu. Kami sudah semakin rindu berkumpul bersama sanak saudara kami, karena sudah begitu lama kami harus tinggal dan bekerja dari rumah kami masing-masing. Juga sangat berpengaruh bagi kehidupan kami setiap harinya. Kami merasa khawatir akan makanan kami, karena kami tidak dapat bekerja seperti biasanya. Begitu banyak sahabat dan keluarga kami yang harus berhenti dari tempat mereka bekerja karena perusahaan yang harus ditutup. Ya Tuhan Allah kami, di hadapan-Mu kini kami bersembah sujud dengan jari tangan kami, juga dengan kepala kami. Kasihanilah kami.
Enyahkanlah ya Tuhan COVID-19 itu dari muka bumi ini. Segeralah ya Tuhan mendengar jeritan kami, agar secepatnya kami sembuh dan kembali mengerjakan pekerjaan kami, terutama supaya kami kembali dapat berkumpul di tengah-tengah gereja-Mu yang kudus. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, Engkau juga melihat anak-anak kami yang sudah lama tidak belajar di sekolah masing-masing, yang membuat hati mereka tidak menentu. Janganlah kiranya cita-cita mereka terhambat dan semangat mereka kendor. Berikanlah ya Tuhan pikiran yang jernih bagi mereka, supaya mereka tetap belajar dalam rumah masing-masing, menunggu kami pulih dari penderitaan ini. Jauhkanlah ketakutan yang berlebihan dari anak-anak kami, tetapi kuatkanlah iman mereka kepadamu, supaya mereka juga mau berdoa memohon kepadamu. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah mereka sanak saudara kami yang telah kehilangan pekerjaan mereka. Kasihanilah mereka, janganlah kiranya mereka berputus asa, tetapi teguhkanlah hati mereka untuk berharap yang lebih baik daripadamu setelah Tuhan memulihkan kami. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, lihatlah kami yang telah mengeluh untuk mencari nafkah hidup kami setiap hari. Saudara-saudara kami yang tidak mendapatkan makanan setiap hari, kiranya Tuhan memerintahkan burung-burung gagak untuk membawa makanan bagi mereka. Engkaulah yang menambahkan berkat bagi mereka yang mau berbagi kepada sesama. Juga gerejamu di seluruh dunia ini, berkatilah supaya gerejamu semakin nyata menjadi berkat bagi dunia ini. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kasih, berkati pemerintah kami, para medis dan mereka sedang bekerja siang dan malam untuk kesembuhan saudara-saudara kami yang terserang virus corona. Kuatkanlah mereka, jangan biarkan mereka dalam ketakutan. Mereka adalah alat-Mu di dunia ini, agar rencana keselamatan yang daripadamu segera terwujud. Biarlah ya Tuhan, kami saling berdamai, pemerintah dengan rakyat, agar kami bersatu hati untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di dunia ini. Untuk itu kami tunduk di bawah tangan-Mu yang penuh pengampunan. Hapuskanlah segala dosa kami, juga dosa saudara-saudara kami. Hanya kepadamu lah kami datang, sebab kami yakin hanya kepadamu. Berilah kami berkat kehidupan setiap hari, dan lepaskanlah kami dari penderitaan yang sedang terjadi. Kuatkan dan hiburkanlah kami yang telah ditebus oleh darah Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Yesus Juru Selamat yang tetap setia, jangan kau biarkan aku sendirian. Engkaulah sahabat
dasar imanku dan perlindunganku, tak gentar hatiku menghadapi musuh. Yesus, Kau Tuhanku, pegangan hidupku. Janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Telah datang tabib yang besar, namanya Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkannya, besar kuasa Yesus. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam Lukas 18 ayat 1 sampai ayat ke-8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Bila Yesus sahabatku, dunia menggodaku. Tuhan Yesus apa
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Shalom. Warta Jemaat Minggu 17 Mei 2021. Nama minggu kita pada hari ini adalah Minggu Rogate, artinya berdoa. Topik minggu, doa ucapan syukur. 2. Ibadah minggu online live streaming. Pada hari Minggu 17 Mei 2020, gereja kita mengadakan ibadah minggu online live streaming pukul 8 WIB. Acara disediakan dalam bahasa Indonesia. 3. Jemaat yang tambah. Mulai minggu hari ini akan menjadi warga jemaat kita keluarga Bernardo Hutajulu, Ibu Grecia Rahel Boru Sitanggang. Mereka pindah dari gereja HKBP Simaremare Jae, Resort Laguboti, Distrik 4 Toba, tinggal di Wik Penka 2. 4. Hari kenaikan peringatan Tuhan Yesus. Pada hari Kamis yang akan datang, 21 Mei 2020, yaitu pesta peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus. Gereja kita mengadakan ibadah minggu online live streaming pukul 9 WIB. Acara disediakan dalam bahasa Batak. Warta keuangan dan warta yang lain marilah kita baca pada warta jemaat yang ada pada kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu ya Bapa, mengucapkan puji syukur kami atas berkat dan rahmat yang kami rasakan di dalam kehidupan kami. Engkau campur tangan ya Bapa dalam kehidupan kami.
pada hari ini, minggu ini ya Tuhan, kami mengadakan ibadah di rumah kami masing-masing beserta dengan keluarga kami. Kiranya Engkau berkati semua pekerjaan kami ya Tuhan, keluarga kami, ibadah dan pelayanan kami ya Tuhan, hanya untuk memuji memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, sebentar lagi hamba-Mu akan menaburkan berkat firman-Mu. Kiranya Tuhan, kami sebagai jemaat-Mu dapat mengerti dan dapat memperlakukan pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami Tuhan bisa berbuah manis dan juga Tuhan dapat kami nikmati di dalam kehidupan kami. Bapa Surgawi, kami bawa jemaat kami ya Tuhan, jemaat HKBP Damai yang pada saat ini ya Tuhan, apapun yang mereka lakukan, apapun aktivitas mereka, apapun pekerjaan mereka, mulai dari balita, anak-anak hingga lansia, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa Surgawi, kami serahkan juga Tuhan semuanya jemaat kami Bapa yang dalam keadaan sakit. Kiranya Engkau sembuhkan agar kami sehat jasmani dan rohani kami. Bapa di surga, kami juga berdoa Bapa buat pemerintahan kami dari tingkat daerah hingga ke tingkat pusat. Tuhan berkati semua para pemimpin negara kami, pemimpin kota kami, pemimpin gereja kami, agar kami Tuhan dapat memutuskan mata rantai pandemi COVID-19, agar kami kembali bisa beraktivitas sebagaimana biasanya. Jangan kami takut ya Tuhan, karena kami tahu Engkau adalah Allah yang maha kuasa. Engkau adalah Allah yang maha tahu, yang memberi kekuatan petunjuk kepada kami. Lindungi kami ya Tuhan dari mara bahaya, terutama ya Tuhan kepada roh iblis yang menghadang kepada diri kami, terhadap sesama dan kepada orang lain. Ya Tuhan, pada saat ini juga Tuhan kami bawakan semua Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Kami yakin ya Tuhan itu adalah berkat-Mu kepada kami. Itu semua Tuhan hanya kami untuk mendekatkan diri kepada-Mu. Tetapi kami sering lupa ya Tuhan. Kami sering egois, kami sering menyombongkan diri kami. Tetapi pada saat ini ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu dengan kesalahan yang begitu besar. Engkau tebus kami Bapa dengan darah-Mu, dengan darah anak-Mu Yesus Kristus, sehingga kami telah menerima keselamatan yang daripada-Mu. Terima kasih Bapa. Di atas segalanya permintaan kami ya Tuhan, kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kiranya ampunkan segala dosa dan kesalahan kami ya Bapa, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa buat ibadah kami pada hari ini. Hidup kami selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Kita bernyanyi. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya menerangi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis dalam 1 Tawarik pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-27. 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai ayat 27. Saya akan membacakannya kepada kita semua. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memulihkan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umat-Nya untuk mendapatkan nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau ya Allahku telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah membenarkan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu.
Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika ada sebuah pertanyaan datang kepada kita yang mengatakan, apakah yang harus kita lakukan? Apakah yang harus kita perbuat? Apakah yang harus kita katakan ketika kita mendapatkan atau ketika kita mencapai sebuah kesuksesan di dalam kehidupan kita? Apakah kita menjawab bersyukur, atau apakah kita melaksanakan ucapan kita ketika kita mengatakan bersyukur? Atau apakah ketika kita mencapai kesuksesan, kita hanya mengadakan makan bersama? Atau kita hanya berfoya-foya? Atau kita hanya bergembira, bersukacita bersama dengan saudara-saudara kita? Atau bersukacita bersama dengan kawan-kawan kita? Banyak orang ketika pada saat ini dia mencapai sebuah kesuksesan, dia mendapat sebuah kesuksesan, atau mencapai sebuah jabatan, atau mendapatkan harta atau materi yang dia inginkan. Banyak orang hanya bersukacita atau berfoya-foya dengan orang di sekitarnya, tanpa mengingat mengatakan kata bersyukur. Karena pada saat ini mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita menganggap keberhasilan dia, kesuksesan dia adalah sebuah keberhasilan karena kepintaran dirinya sendiri, karena kekuatan dirinya sendiri, maka dia mendapat kesuksesan. Maka dia menjadi seorang kaya, maka dia menjadi orang-orang terpandang, maka dia mendapatkan jabatan yang dia inginkan. Saudara-saudari yang terkasih, ketika orang mengatakan syukur kepada Allah dan berdoa mengucapkan kepada Allah atas berkat yang ada pada dirinya, itulah ucapan atau jawaban bagi orang yang sukses, karena dia adalah orang-orang percaya. Tetapi ketika dia menyalurkan atau melaksanakan berbuat sesuatu karena kesuksesannya dalam hal hanya makan-makan, hanya berfoya-foya, hanya bersuka cita bersama dengan kawan-kawannya, maka itu adalah orang-orang yang tidak percaya akan kasih karunia Allah. Karena dia beranggapan itu semua hanyalah karena kepintaran dan karena
kekuatan daripada Dia. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, jika kita melihat firman Tuhan pada minggu kita pada hari ini, kita melihat seorang Raja Daud yang merasakan berkat yang daripada Allah, yang merasakan karunia yang daripada Allah, yang merasakan kasih karunia Allah, mengatakan syukur kepada Allah. Terima kasih ya Tuhan. Itulah yang dia katakan di dalam doanya. Jika kita melihat dalam doa ucapan syukur Daud ayat ke-16 dikatakan, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Itulah salah satu ucapan kerendahan hati Raja Daud ketika dia merasakan kasih karunia Allah. Dia menganggap bahwa dia tidak layak menjadi seorang raja memimpin bangsa Israel. Itulah kerendahan hati dia yang menganggap bahwa dia tidak mampu memimpin bangsa Israel ketika dia menggunakan pikirannya sendiri. Tapi dia merasakan penyertaan Allah kepada dia bahwa dia mampu memimpin bangsa Israel karena kekuatan yang daripada Allah. Dia memberikan berkat. Allah yang memberikan berkat kepada Raja Daud. Walaupun Raja Daud adalah seorang raja yang pantas dimuliakan, yang pantas untuk dipuji, yang pantas ditinggikan, tapi dia tidak meninggikan dirinya kepada Allah. Dia tidak mengatakan, aku raja dari segala raja, tidak. Tapi dia berpikir bahwa masih ada yang lebih tinggi daripadaku. Masih ada yang lebih dipermuliakan daripada aku seorang raja, yaitu Allah. Itulah bentuk kerendahan hati Raja Daud yang mengatakan dia tidak layak. Dia menganggap Allah itu baik kepadanya. Dia menganggap Allah itu baik kepada keluarganya. Sehingga dia mengucapkan syukur di dalam doanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, bagaimana kita melihat tingkah laku dan perbuatan Raja Daud terhadap Allah? Apakah kita melakukan hal yang dilakukan Raja Daud? Apakah kita melaksanakan apa yang dilaksanakan Raja Daud? Apakah kita seperti sifat Raja Daud dengan kerendahan hatinya? Tidak ada rasa sombong,
Saudara-saudari yang terkasih, itulah bentuk kesetiaan, kepatuhan Raja Daud terhadap Allah. Pada masa-masa saat ini, kita bisa melihat dalam diri Raja Daud ketika dia memiliki kesulitan untuk memimpin bangsa Israel yang mungkin dikatakan bangsa Israel tidak menyembah Allah. Dan ketika kita melihat Raja Daud menyingkirkan musuh-musuh Allah, menyingkirkan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah dengan mengandalkan doa kepada Allah. Pada saat ini, apa yang terjadi pada dunia ini, pada bangsa kita, terkhusus kita jemaat HKBP Damai, ketika pandemi COVID-19 menjadi penghalang bagi kita untuk bersyukur kepada Allah dalam hal berkumpul bersama dengan saudara-saudara kita di rumah Allah ini. Pada saat ini juga kita harus menyerahkan diri kita kepada Allah dengan cara berdoa, menyerahkan segala yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ketika banyak penghalang yang membuat kita tidak bisa beribadah bersama, ketika itu menjadi penghalang bagi kita untuk tidak bisa bekerja seperti biasa, menjadi penghalang bagi kita untuk mencari nafkah untuk setiap keluarga kita. Baiklah, kita serahkan kepada Allah, karena hanya dengan kekuatan kita saja kita tidak bisa menghadapi semua yang terjadi. Tetapi dengan doa kepada Allah, mengandalkan kekuatan Allah, seperti orang-orang percaya, marilah kita tetap berdoa dengan setia dan patuh kepada Allah. Seperti memutus matai rantai pandemi COVID-19. Setia, disiplin, patuh untuk memutuskan matai rantai pandemi COVID-19 dengan apa yang diaturkan oleh pemerintah demi kesehatan kita bersama. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita menanyakan kembali tentang doa, bagaimana Tuhan menjawab doa kita? Tuhan Allah akan menjawab doa kita ketika kita komit, ketika kita konsisten dan konsekuen melakukan firman Allah. Ketika kita komit, konsisten dan konsekuen melakukan apa yang difirmankan oleh Allah, pada saat itu maka kita semua akan menerima balasan daripada doa yang kita sampaikan kepada Allah.
Oleh karena itu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, setia dan patuhlah terhadap Allah dengan tetap berdoa kepada Allah dan menyerahkan segala kekhawatiran kita, segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, supaya Allah menguatkan kita melawan segala hal yang membuat kita lemah di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Allah, buat penyertaan-Mu dan kasih karunia yang Engkau berikan bagi kami hingga pada saat ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kekuatan melakukan kegiatan kami sehari-hari. Walaupun Tuhan, kami tidak bebas melaksanakan kegiatan kami, rutinitas kami dalam kehidupan kami. Ya Allah Bapa, kami meminta kepadamu supaya Engkau tetap memberikan kami kekuatan, supaya Engkau tetap memberikan kami kesehatan, agar kami mampu ya Tuhan melalui segala apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Terlebih kami mampu dan kuat melawan virus, penyakit seperti apa yang terjadi pada saat ini ya Tuhan, pandemi COVID-19 yang bisa membuat kami khawatir, yang bisa menghilangkan nyawa kami Tuhan karena penyakit tersebut. Kami yakin dan percaya ya Tuhan, kekuatan dan kesehatan yang Kau berikan kepada kami memampukan kami mengalahkan segala yang melemahkan diri kami, segala yang melemahkan rohani dan jasmani kami ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ajari kami, ketuk pintu hati kami Tuhan, agar kami tetap setia kepadamu dengan menyampaikan keluh kesah kami, menyampaikan apa yang terjadi di dalam kehidupan kami, menyampaikan pergumulan kami Tuhan kepadamu di dalam doa kami, supaya kami tetap teguh dalam iman kami, sesuai yang Engkau perintahkan, sesuai firman-Mu yang telah kami dengarkan dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkaulah yang menyertai kami, sertai para jemaat-Mu Tuhan yang terus berada di rumah, tetap setia kepada perintah pemerintah kami, agar kami mampu memutus rantai COVID-19 tersebut Tuhan, dan kami bisa melaksanakan kegiatan kami sehari-hari. Hanya kepadamu kami menyampaikan pergumulan kami, menyampaikan doa kami, dan kami percaya Allah akan menjawab doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi berdoa kepada
Mengucap syukurlah kepada Tuhan di dalam doa kita. Dialah Tuhan yang selalu memberikan kasih setia dan berkat-Nya bagi kita umat ciptaannya. Terima kasih kepada Tuhan Allah kita, karena Dia berjanji akan hari esok. Dia telah memperhatikan keadaanku dari tahtanya yang di atas. Tuhan Allah berjanji akan membuat suatu keajaiban yang besar untuk memberitahukan seluruh kebesaran kasih-Nya. Ketika kita sedang mengalami penderitaan saat ini karena adanya COVID-19, marilah kita berdoa dalam hati yang penuh pengharapan. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkaulah Allah yang telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada kami. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati kami, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau
dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom bagi kita semua, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.